Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu yang saya harapkan adalah luar biasa dan tetap sehat. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengikuti ujian tengah semester. Nah, bagaimana hasilnya? Tentu ada yang merasa bahagia, senang, dan ada juga yang merasa kecewa karena mendapatkan nilai yang rendah. Ya, untuk yang mendapatkan nilai yang rendah tetap semangat ikuti pembelajaran. Bagi yang nilainya tinggi tetap dipertahankan dan harus lebih semangat lagi. Nah, kita melanjutkan materi kita ya. Materi kita hari ini mengenai tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ini berhubungan materi kita dengan materi minggu yang lalu, yaitu macam-macam norma. Nah, untuk itu mari kita pahami video ini, kita simak supaya kita bisa mengerti dan memahami apa isi dari materi tersebut. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Nah, kita sebagai makhluk individu, manusia itu tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda juga, serta keinginan dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan ataupun norma tersebut. Fungsi aturan dalam norma di sini ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya di sini bahwa norma ini memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Nah, yang pertama ini sudah kita bahas materi mengenai tentang macam-macam norma. Dan ini termasuk bagian dari norma kesopanan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana kita bertingkah laku kepada orang tua, kepada sesama, kepada yang lebih tua. Itulah maksud dalam pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, ini artinya adalah bahwa norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia begitu banyaknya beragam macam budayanya, agamanya, rasnya, dan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, ketika kita berbeda agama yang satu dengan yang lainnya, maka bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekacauan, supaya tidak terjadi ketidaktertiban? Bagaimana caranya? Iya, berarti kita harus menghargai agama orang lain ketika mereka sedang beribadah, ya. Terus contohnya mengenai ras ataupun fisik, kita tidak boleh mengejek ras orang lain. Karena kau hitam, kau jelek, kau birong, kau keriting, itu tidak boleh ya. Itu akan menimbulkan kekacauan ataupun keributan. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial ya. Nah, ini maksudnya bahwa anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku, yaitu tadi adalah norma ya. Nah, dengan demikian keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat itu sudah melekat ya, menjadi suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Ya.
Menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Artinya di sini bahwa kita tidak boleh adanya kesewenang-wenangan. Nah, sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Maksudnya kita tidak boleh sesuka-sesuka hati kepada seseorang dengan menjelek-jelekkan dia, memburuk-burukkan dia. Maka jika seseorang melakukan ini, maka akan diberikan sanksi jika seseorang melakukan pelanggaran akan norma tersebut. Yang kedua, equality before of law. Maksudnya di sini setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik rakyat maupun pejabat. Jadi maksudnya di sini ketika ada orang rakyat biasa dengan pejabat sedang melakukan pertikaian ataupun percekcokan, jika memang si pejabat ini melakukan kesalahan ataupun melanggar norma, dia juga tetap harus dihukum, ya. Meskipun dia pejabat, meskipun dia seorang lebih besar pangkatnya atau titelnya, jika memang dia bersalah tetap diberikan sanksi ataupun hukuman. Karena setiap orang sama di depan hukum, tidak membedakan statusnya, siapa dia dan kedudukannya apa dia. Yang ketiga, human right. Maksudnya di sini diakuinya dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan, ya. Adanya pengakuan hak-hak manusia. Setiap manusia pasti memiliki haknya. Apa hak kita sebagai siswa di sekolah? Tentu hak kita adalah memperoleh pendidikan, ya, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, jaminan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Itulah bunyinya. Nah, sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, norma hukum tidak dapat berjalan sendirinya untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara. Nah, sampai di sinilah materi kita. Semoga dengan materi ini kamu bisa memahami, ya. Terima kasih.